Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ke-19 atau video ke-19. Kita masih membahas soal-soal listrik arus searah. Pada pertemuan kali ini dikhususkan pada soal-soal terstruktur ya dalam bentuk esai, sehingga untuk pemahaman yang lebih baik pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1 sebagai kelompok 1 ya. Maka soal yang terjadi pada yang A, hitunglah kuat arus listrik dari muatan listrik 9 kolom mengalir pada pengantar selama 0,6 menit. Kemudian yang B, hitunglah besar muatan listrik yang mengalir pada pengantar dengan kuat arus listrik 0,2 ampere selama 3 menit. Kemudian hitunglah waktu yang diperlukan muatan listrik sebesar 3 mikrokolom dengan kuat arus yang mengalir 0,001 ampere. Ini adalah soal-soal pada hukum Ohm yang berhubungan dengan muatan listrik. Nah, sehingga kita perhatikan bersama-sama ya. Soal yang A adalah muatannya 9 kolom ya, mengalir selama 0,6 menit. Berapakah kuat arusnya? Maka I sama dengan Q per T ya. Maka 9 dibagi 0,6 dikalikan dengan 60 ya. Ini 60 adalah dalam detik ya. Maka 1 menit adalah 60 detik, maka I-nya sama dengan 1/4 ampere. 9 dibagi 36 kan itu ya. Ini adalah persamaan dasarnya. Kita perhatikan bersama-sama pada soal B bahwa I-nya 0,2 ampere ya. Waktunya 3 menit. Berapakah muatannya? Maka Q sama dengan I dikalikan dengan T. Sehingga 0,2 dikalikan 3 dikalikan dengan 60. Maka ketemunya adalah 36 kolom ya. Ini adalah 2/10, maka dengan demikian ini 6 ya. 10 dibagi 10 1, maka 36 hasilnya. Kemudian pada soal nomor C ya. Muatannya adalah 3 mikrokolom mengalir pada pengantar, kuat arusnya 0,001 ampere. Berapakah waktu yang dibutuhkan sehingga menemukan kuat arus 0,01 ampere? Maka T sama dengan Q ya, dibagi dengan I. Maka dengan demikian 33 mikro dibagi 0,01 ya, sama saja 3 dibagi 1000. Maka T-nya sama dengan 0,003 sekon atau menjadi 3 milisekon. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh muatan 3 mikrokolom selama mengalir kuat arusnya 0,001 ampere, waktunya adalah 3 milisekon ya. Itu adalah pada kelompok 1 ya. Pada soal nomor 1. Kita lanjutkan pada kelompok 2 pada soal nomor 2 ya. Hitunglah resistor ya, pada suatu rangkaian sederhana dengan sumber tegangan 20 volt dengan arus yang mengalir 0,5 ampere. Pada soal yang B ya. Pada soal yang B, besarnya tegangan yang terjadi pada rangkaian bila terdapat hambatan 20 ohm mengalir kuat arus 0,05 ampere. Maka dengan demikian kita bahas pada soal yang A ya.
bahwa tegangannya 20 volt, I-nya 0,5 ampere. Berapakah R-nya? Maka R sama dengan V dibagi dengan I sama dengan 20 dibagi 0,5 sama saja 200 dibagi 5, maka R-nya 40 ohm. Jadi ini adalah yang disebut dengan hukum Ohm, ya, bahwa R akan berbanding lurus dengan tegangannya dan terbalik dengan kuat arusnya. Pada soal B, ya, R-nya 20 ohm, kemudian I-nya 0,05 ampere. Berapakah tegangannya? Maka V sama dengan I dikalikan dengan R, ya, sama dengan 20 dikalikan 0,05, maka ketemunya 1 ohm, ya. Ini adalah 1/100, 5/100, ya. 5/100 dikalikan 20, ya, maka sama saja 1 volt. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2 pada kelompok 2. Kita lihat pada soal nomor 3 pada kelompok 3, ya. Dari data di bawah ini adalah tegangan terhadap I sebagai berikut, ya. Maka ada 3 data, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 0,01 ampere, 0,04, ya. Kemudian ini adalah 0,06 ampere, ya. 0,06 A. Maka dengan demikian hitunglah hambatan atau resistor pada masing-masing data. Mana hambatan terbesar, mana hambatan terkecil, mana yang memiliki hambatan yang sama. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Ini adalah rumus yang digunakan, R sama dengan V dibagi dengan I. Maka dengan demikian, ya, ini adalah yang digunakan, V dibagi dengan I. Maka 1 dibagi 0,01, maka ketemunya 100, ya. Kita lihat, kita gunakan dengan tabel, ya. 1 dibagi 0,01 adalah 100, ya. 2 dibagi 0,04 50, 3 dibagi 0,06 juga 50. Maka data A, jawaban A inilah yang kita inginkan. Kita gunakan rumus R bahwa V sama dengan R sama dengan V dibagi dengan I. Kita lihat pada jawaban B, hambatan yang terbesar, maka pada data 1, ya. Kemudian yang C, mana hambatan yang terkecil, adalah pada data 2 dan 3, sama-sama 50 ohm. Kemudian D, manakah hambatan yang sama, juga pada data 2 dan 3. Inilah yang kita inginkan dari soal kelompok 1, 2, dan 3 pada soal 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat pada soal nomor 4. Pada soal nomor 4, ini adalah merupakan bentuk rangkaian seri, ya. Langsung kita bahas seluruhnya dengan energinya. Maka ini yang terstruktur. Kalau salah satu salah menjawabnya, maka yang lain akan tidak sesuai atau tidak ketemu, ya, sesuai dengan hukum Ohmnya. Maka 3 hambatan dirangkai seri seperti ditunjukkan pada gambar dengan sumber tegangan 8 volt, ya. Hitunglah yang A pada hambatan pengganti rangkaian, yang B kuat arus yang mengalir pada A, B, C, D, tegangan pada AB, BC, dan CD, kemudian energi listrik pada AB, BC, dan CD, kemudian energi listrik pada ABCD. Kita bahas satu per satu. R1 2 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm, ya. Maka VAD sama dengan V sama dengan 8 volt. Kita bahas yang pertama, besar hambatan pengganti rangkaian karena seri, maka R1 ditambah R2 ditambah R3, maka 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 8 ohm. Tegangannya sudah ada 8 volt, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah V dibagi dengan RS-nya. Sehingga I sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1 ampere. Jadi arus yang mengalir dari A sampai D adalah 1 ampere.
Dari A dan B saya kira tidak ada permasalahan ya. Mudah dipahami karena sebagai dasar persamaan yang kita inginkan. Kemudian tegangan pada AB, pada BC, pada CD. Maka dengan demikian pada AB, VAB-nya I dikalikan R1. Maka VAB sama dengan I dikalikan R1 sama dengan 1 dikalikan dengan 2, maka VAB-nya 2 volt. Kita lihat pada VBC. VBC I dikalikan R2, maka VBC sama dengan I kali R2 ya. Sama dengan 1 dikalikan 2, maka ketemunya juga 2 volt karena hambatannya, sehingga AB dan BC sama ketemunya. Kemudian pada CD I dengan R3 ya, maka VCD sama dengan I dikalikan dengan R3, maka 1 dikalikan 4, maka ketemunya adalah 4 volt. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 4, ketemunya kembali menjadi 8 volt. Inilah yang kita inginkan. Kita harus hati-hati mengambil persamaan-persamaan pada tegangan pada rangkaian seri ya. Jadi jumlahnya harus 8 volt, maka dikatakan betul pekerjaan kita. Kemudian pada yang D, energi listrik pada AB, pada BC, pada CD ya. Maka dengan demikian EAB fungsinya adalah I dikalikan I dengan R1. Maka EAB sama dengan I kuadrat dikalikan R1, maka 1 kuadrat dikalikan 2, maka EAB-nya adalah 2 Joule. Ini dikatakan pada hambatan pertama. Pada hambatan kedua, maka EBC adalah I dan R2. Maka EBC sama dengan I kuadrat ya, dikalikan dengan R2, maka 1 kuadrat dikalikan 2, EBC-nya juga 2 Joule karena memiliki hambatan yang sama. Kemudian pada ECD, I dan R3 ya, I-nya semuanya sama pada rangkaian seri, maka ECD sama dengan I kuadrat dikalikan R3, maka dengan demikian 1 kuadrat dikalikan 4, maka ECD adalah 4 Joule. Maka dengan demikian kita lihat pada yang E, energi total pada ABCD ya, pada seluruh rangkaian. Maka E-nya adalah I dan RS-nya, sehingga I kuadrat dikalikan dengan RS, maka 1 kuadrat dikalikan 8, maka menjadi E-nya sama dengan 8 Joule. Artinya 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 8. Kesimpulannya, energi total rangkaian adalah energi pada masing-masing hambatannya. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 4 ya. Saya kira kita harus teliti menempatkan indeks pada R1, R2, R3, dan RS, sehingga kita bisa atau betul-betul mengerjakannya dengan baik ya, sehingga jumlahnya harus sesuai ya. Itulah pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. 3 buah hambatan dirangkai paralel seperti ditunjukkan pada gambar dengan tegangan 2 volt. Jadi ini paralel. Hitunglah hambatan pengganti rangkaian ya. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian, kuat arus pada 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, energi listrik pada 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm, kemudian energi listrik pada rangkaiannya. Kita bahas bersama-sama. R1 2 ohm, R2 3 ohm, R4 atau R3 6 ohm dengan tegangan, maaf ini adalah 2 volt bukan 8 volt ya, 2 volt ya. Ini mohon dimaafkan, ini adalah 2 volt. Maka pada yang A adalah besar hambatan pengganti rangkaiannya,
pada rangkaian paralel adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Maka dengan demikian 1/2 ohm, 1/3 ohm, 1/6 ohm, kita ambil penyebutnya adalah 6, maka menjadi 6/6 ohm ya. Maka Rp-nya menjadi 1 ohm. Maka dengan demikian kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah V dibagi dengan Rp, maka 2 ya. Tegangannya lah 2 bukan 8. 2 dibagi dengan 1 maka 2 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada keseluruhannya adalah 2 ampere. Kemudian kuat arus yang mengalir pada 2, 3, dan 6 atau pada masing-masing hambatannya, maka dengan demikian I pada 2 ohm adalah V dibagi R1. Maka I 2 ohm sama dengan V dibagi R1, sama saja 2 dibagi 2, maka ketemunya 1 ampere. Jadi tegangannya sama ya, kuat arusnya yang berbeda. Maka I pada 3 ohm, maka V dengan R2. Maka I 3 ohm sama dengan 2 dibagi dengan 3. Maka I pada 3 ohm, ya bukan pada 2 ohm nih, pada 3 ohm adalah 2/3 ampere. Ya. Kemudian I pada 6 ohm, maka I 6 ohm sama dengan V dibagi dengan R6. Kan itu. Ya. 2 dibagi 6, maka I pada 6 ohm adalah 1/3. Kalau dijumlahkan harus ketemunya 2 ampere. Kita lihat 2 ditambah 1 adalah 3. 3/3 1 tambah 1 adalah 2 ampere. Maka pekerjaan ini adalah betul ya. Berarti kita mengerjakan soalnya benar semua. Artinya kalau dijumlahkan kuat arus pada masing-masing rangkaian ketemunya tetap 2 ampere. Kita lanjutkan pada yang nomor D ya. Energi listrik pada 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm, maka dengan demikian E pada 2 adalah 1 ampere. Tadi sudah diketemukan 1 ampere dengan R1. Maka I kuadrat dikalikan R1, maka 1 kuadrat dikalikan 2, maka E pada 2 ohm ketemunya 2 joule. Ya. Sekarang kita pada 3 ohm. Energi pada 3 ohm adalah 2/3 ampere. Tadi sudah diketemukan. Dan R2, maka I kuadrat dikalikan dengan R2, maka dengan demikian ya 2/3 dikalikan 3, ketemunya adalah ya 4/3 joule. Ya, 4/3 joule. Ini adalah 4 dibagi 9 dikalikan 3 kan itu. Kemudian E pada 6, energi pada 6 ohm, ketemunya 1/3 pada R3, maka dengan demikian E pada 6 ohm sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R6. Maka dengan demikian 1/3 dikuadratkan dikalikan dengan 6, maka ketemunya adalah 6/9 atau ketemunya adalah 2/3 ya, dalam satuan joule. Maka dengan demikian kita lihat pada yang E, energi pada rangkaian seluruhnya. Maka terjadi kuat arusnya 2 ampere pada Rp, maka I kuadrat dikalikan dengan Rp, maka 2 kuadrat dikalikan 1, maka dengan demikian ketemunya adalah 4 joule. Inilah pada yang E ketemunya 4 joule. Sekarang kita ambil ya pada masing-masing energi setiap hambatan. 4 ditambah 2 adalah 6 kan ya. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 joule ditambah 2 joule ketemunya adalah 4 joule. Maka pekerjaan pada D dan E betul ya, karena dijumlahkan ketemunya tetap 4 joule. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 5. Sekarang kita lihat pada soal nomor 6.
adalah 4 buah hambatan, ya, disusun seperti pada gambar, diberi tegangan 2 volt, ya. Ini adalah rangkaian kombinasi. Soal yang A, ya, terstruktur artinya dari A sampai E tidak boleh ada yang salah, ya. Maka dengan demikian harus betul semua. Yang A hambatan pengganti rangkaian, yang B kuat arus yang mengalir, ya, pada rangkaian, tegangan pada AB dan BC. Kemudian pada rangkaian paralel ini adalah kuat arus 2, 3, 6 pada atau diantara titik A, titik B dan C. Berarti yang ini, ya, berapakah kuat arus yang mengalir. Kemudian energi pada AB yang 3 ohm. Kemudian pada titik BC masing-masing 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Kemudian yang terakhir adalah energi total pada rangkaian ABC. Kita bahas satu per satu, ya. Pada AB adalah R1 3 ohm, pada BC R2 2 ohm, R3 3 ohm, R4 6 ohm. Maka VAC-nya sama dengan V sama dengan 2 volt. Sekarang kita jawab pada bagian A adalah hambatan pengganti rangkaian. Maka kalau kita menggabungkan seluruhnya, ini adalah 3P, ya. Kemudian ini adalah 1S. Maka ketemunya adalah RS sama saja R1 ditambah. Kalau ada 3 hambatan di paralel, maka pada R2 dikalikan R3 dikalikan dengan R4, ya. Karena di sini ada R2, maka yang tinggal perkaliannya adalah R3 dengan R4. Perhatikan di sini, ya. Kalau di sini dibagi dengan pada bagian bawah ini, maka yang habis adalah R2-nya. Kalau yang diambil yang ini dengan pada bagian kedua, maka R3-nya yang dihabiskan adalah R3 dibagi R3 1. Ini dengan ini adalah R4 dibagi R4 1. Maka dengan demikian 3 ditambah dikalikan 2 kali 3 kali 6. Ini 36. Maka ini adalah 3 dikalikan 6, 18, ya. Kemudian R2 2 dikalikan dengan 4, 12. Kemudian R2 dengan R3 adalah 6. Maka dengan demikian ini sama-sama 36 dibagi 36, kan itu. Jadi hasilnya pada rangkaian paralel adalah 1 ohm. Maka dengan demikian RP-nya 1 ohm, maka seluruh RS-nya adalah 4 ohm. Jadi dari A sampai C, RS-nya pengganti seluruhnya adalah 4 ohm. Jadi yang A sudah terpenuhi, betul, ya, bahwa seluruh penggantinya adalah 4 ohm. Maka kita lihat pada yang B adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian, maka I sama dengan V dibagi dengan RS. Maka dengan demikian 2 dibagi dengan 4 sama saja setengah ampere, kan itu, ya. Maka ini 4, ya, tegangannya 2 dibagi dengan 4 adalah setengah ampere. Inilah yang kita inginkan, kuat arus yang mengalir pada sistem rangkaian kombinasinya. Maka kita ambil pada yang C, besar tegangan pada AB dan BC, ya. Maka VAB adalah I, ya, dikalikan dengan atau I dan R1. Maka dengan demikian VAB sama dengan I dikalikan dengan R1, ya. Maka VAB-nya adalah setengah dikalikan 3, ketemunya 3/2 volt, ya. Jadi pada VAB adalah 3/2 volt, maka pada PBC I dan RP-nya. Maka dengan demikian VBC adalah I dikalikan dengan RP, maka VBC sama dengan setengah dikalikan 1. Maka VBC-nya adalah setengah volt. Kalau dijumlahkan, ini berapa? 3 ditambah 1 adalah 4 dibagi 2 kembali ke 2 volt. Maka pekerjaan
dari A sampai C adalah betul. Itu yang kita inginkan. Inilah salah satu bentuk rahasia-rahasianya. Perhatikan pada fungsi AB, fungsi BC, kan itu ya. Inilah yang untuk dibuat menjadi persamaannya. Kita lihat pada soal nomor D. Nah, ini RP-nya tadi 1 ohm, RS-nya adalah 4 ohm, I rangkaiannya setengah ampere, VAB 3/2 volt, VBC adalah setengah volt. Maka dengan demikian pada D adalah kuat arus yang terjadi pada 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm. Maka dengan demikian I pada 2 ohm adalah menggunakan VBC dengan R2 ini. Ya, maka dengan demikian I pada 2 ohm VBC dibagi R2, maka setengah dikalikan setengah. Ini dibalik ya. Sama saja ketemunya 1/4 ampere. Nah, pada I yang melewati 3 ohm, maka VBC dan R3. Ini penting seperti ini ya, supaya kita tidak lupa mengambil indeksnya. Maka I pada 3 ohm, VBC dibagi dengan R3. VBC-nya sama karena satu paralel ya. Maka I 3 ohm sama dengan sepertiga dikalikan dengan setengah dikalikan sepertiga, maka ketemunya adalah 1/6 ampere. Kemudian pada I 6 ohm adalah VBC dengan R3, maka I pada 6 ohm sama dengan VBC dibagi R3, maka I pada 6 ohm adalah setengah dikalikan 1/6, maka ketemunya adalah 1/12 ampere. Kalau dijumlahkan tetap ketemunya adalah setengah ampere. Maka dengan demikian ini 3, ini 2 ya. 5 ditambah 1 6 ya. 6/12 setengah ampere. Jadi pekerjaan pada D betul karena sudah ketemu setengah ampere kembali ya. Maka yang E kita lihat energi listrik pada AB dan pada BC ya. Maka pada AB adalah pada R1 dengan harganya adalah 3 ohm. Maka E pada 3 ohm, I-nya adalah pada setengah ampere ini dengan R1. Maka I kuadrat dikalikan dengan R1, maka dengan demikian 1/4 ya. Itu kan setengah ya. Setengah dikuadratkan 1/4, maka dikalikan 3, ketemunya 3/4 joule. Ini setengah dikuadratkan maka 1/4 ya. Ini hasil yang dari sini ya. Maka dengan demikian, jadi energi pada AB adalah 3/4 joule. Maka sekarang kita lihat pada BC ada 3 hambatan. Kita hitung satu persatu ya. Bagaimana hasilnya? Kita lihat pada E 2 ohm, maka I pada 2 ohm dengan R2 ini ya. I pada 2 ohm, maka dengan demikian ya, I 2 ohm dikuadratkan pada R2, maka menjadi ini 1/4 ya. 1/4 adalah 1/16 dikalikan 2, maka 1/8 joule. Perhatikan, langsung dikuadratkan ya. Maka E pada 3 ohm, maka I pada 3 ohm dengan R3, maka I 3 ohm kuadrat dikalikan dengan R3, maka ini 1/36 dikalikan 3, ketemunya adalah 1/12 joule. Kemudian pada 6 ohm, I pada 6 ohm dengan R4, ikuti ya, ikuti fungsinya. Maka E pada 6 ohm sama dengan I 6 ohm dikuadratkan dengan R4, maka 1/12 kuadrat 144 dikalikan dengan 6, maka ketemunya 1/24 joule ya. Maka dengan demikian, kalau ambil seluruhnya pada energi BC pada rangkaian paralelnya, tetap ketemunya adalah 1/4 joule ya. 1/4 joule. Dari mana? Ini 1/4 ya. I dikuadratkan 1/4 dikalikan dengan 1.
maka ketemunya adalah 1/4 Joule. Jadi energi keseluruhan adalah 3/4 ditambah dengan 1/4, maka sama saja 4/4 atau 1 Joule. Kita ulangi, di sini pada rangkaian paralelnya adalah setengah, dikuadratkan adalah 1/4 dikalikan 1, hasilnya akan 1/4, 1/4 ditambah 3/4, maka 4/4, maka hasilnya adalah 1 Joule. Ya, jadi seluruhnya adalah 1 Joule. Maka dengan demikian, energi total pada rangkaian ABC, yang E ini, pada ABC adalah I seluruhnya dikalikan dengan RS, Maka dengan demikian I kuadrat dikalikan dengan RS, maka setengah dikuadratkan adalah 1/4, RS-nya adalah 4, maka ketemunya adalah 1 Joule. Jadi seluruh pekerjaan kita akan benar semua kalau kita turut satu persatu. Dari yang A harus ketemunya RS-nya 4 ohm, RP-nya 1 ohm, Maka dengan demikian itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Karena soalnya terstruktur, artinya kita harus lebih teliti mengerjakannya, Itulah yang dapat disampaikan. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Selalu semangat belajar, sehingga kita mudah mengerjakan soal-soal fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.